Halo Taurus, apa kabar? Dan juga halo Crosswatcher, apa kabar juga? Oke, balik lagi bersama saya Damar Aji. Dan kali ini kita akan membacakan masih dengan tema kehidupan dan percintaanmu 6 bulan ke depan. Dan kali ini spesial buat Taurus ya. Kita akan melihat seperti apa Taurus 6 bulan ke depan. Jangan lupa teman-teman, video ini bersifat general reading. Itu artinya tidak bakalan resonate semuanya, tidak bakalan 100% semuanya. Dan juga bersifat timeless, jadi video ini kamu tonton kapanpun berarti masih berlaku tanpa batas waktu. Oke, Taurus, kita akan melihat ada apakah kehidupan kamu 6 bulan ke depan dan bagaimana jalan cerita dan ada hal-hal apa saja di percintaan kamu. Kita akan melihat dengan opening card yang pertama. Saya akan buka 5 opening card dan kita lihat poin-poinnya terlebih dahulu ya. Oke, sabar ya teman-teman. Dan juga buat kamu yang pengen melakukan personal reading, silahkan aja bisa langsung WA ke kontak yang sudah saya tulis di kiri atas atau bisa lihat di deskripsi video ini. Kita lihat 1. Vision Quest. Vision Quest yang pertama, terus kedua kita lihat ada Bridge. Oke. Ada lagi Harmony. Kita geser sedikit ya. Oke. Ebb and Flow. Compassion. Baik teman-teman, saya akan melihat inti poin-poinnya yang harus dilakukan oleh Taurus itu apa, yang terjadi apa kira-kira ya. Jadi kita lihat lebih jauh lagi, lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Jadi sabar buat teman-teman, nanti karena saya akan juga membuka kartu tarot buat kamu, oke? Oke. Taurus. Dari beberapa kartu secara kombinasi saya akan membacakan, merasakan secara garis besar. Untuk Taurus, sebagian dari Taurus ya, tidak semua, tapi sebagian dari Taurus ada yang sedang mencari arah ya, mencari arah. Kalau boleh saya katakan itu semacam kayak tujuan hidup ya. Dalam kehidupan kamu ini kamu pasti harus punya tujuan hidup. Nah, sebagian dari Taurus yang saat ini sedang menonton, saya merasakan bahwa kamu seperti belum menemukan tujuan hidup yang pasti, belum menemukan sesuatu yang kamu yakini bahwa itu adalah sebuah passion kamu, sebuah atau sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi kamu gitu loh. Jadi kamu lebih kayak masih mencari sesuatu. Jadi di sini ada visi-visi atau misi-misi yang sedang kamu bangun gitu loh, yang sedang kamu bangun. Dan tentu semuanya terkait banget dengan gini teman-teman, apa yang menjadi tujuan hidup itu biasanya kan sangat-sangat didasari oleh passion ya. Meskipun tidak semua orang itu mencapai satu kondisi kehidupan yang diinginkan itu sesuai dengan passion, tidak selalu. Tetapi menurut versi saya gitu kan, bahkan mungkin ada banyak orang yang sepakat dengan apa yang saya pikirkan, bahwa ketika kita menjalani sesuatu dengan jiwa sesuai dengan passion kita, itu akan jatuhnya akan asik gitu loh, jatuhnya akan asik. Jujur begini teman-teman, jadi apa yang saya lakukan sampai detik ini juga itu semua bisa dibilang semuanya sesuai dengan passion saya. Semua sesuai dengan, jadi on the track gitu loh. Semua tidak keluar dari track yang memang sudah saya jalani puluhan tahun lamanya gitu loh. Salah satunya adalah dunia bicara gitu kan. Jadi saya sebagai public speaker juga. Sebagai public speaker saya juga sering mengisi workshop untuk public speaking, bagaimana cara berbicara dengan baik dan benar, bagaimana cara
cara berbicara di depan publik juga. Kemudian secara basic lagi kalau ditarik mundur, saya juga kerjaan saya memang di dunia bicara dan saya kebetulan sebagai penyiar radio juga. Nah, sampai sekarang ini gitu, sampai kemudian berkembang saya jadi MC segala macam, terus kemudian saya jadi trainer di dunia hipnoterapi segala macam. Nah, itu kalau boleh saya kasih gambaran, itu adalah di mana saya on the track ya, sesuai passion, sesuai dengan skill dan kemampuan yang memang sudah saya pelajari bertahun-tahun. Jadi gitu teman-teman. Artinya adalah di sini untuk Taurus memang akan lebih bagus kamu menemukan di jalur yang sesuai dengan passion kamu. Itu di masalah pekerjaan, di masalah karir, di masalah yang berhubungan dengan masa depan kamu. Gitu loh. Terus kemudian di sini kita tidak boleh keluar on the track, tidak boleh melanggar. Kalau misalnya kita sudah oke, memutuskan seperti ini dan itu dirasa sudah sesuai passion, jangan pernah melanggar. Karena contoh seperti saya, dulu saya pernah melanggar gitu kan. Artinya melanggar begini, di tahun berapa waktu itu, saya nggak usah sebutin tahunnya, saya pernah keluar dari jalur yang sampai sekarang sebenarnya udah satu jalur. Jadi saya keluar jalur gitu loh. Saya keluar jalur, saya melakukan sebuah pekerjaan yang sebenarnya bukan passion saya gitu loh. Nah, ternyata saya di situ nggak lama. Artinya di keluar jalur itu nggak lama, dan kemudian saya back to my world lagi ya. Jadi kembali ke dunia saya, kembali ke dunia yang memang sudah membesarkan saya dan sebagainya. Nah, kemudian saya jalanin sampai sekarang. Jadi pelanggaran saya atau hal yang saya lakukan keluar dari jalur saya itu menjadi pelajaran yang penting buat saya. Itu sebagai contoh teman-teman. Nah, karena di situ butuh harmonisasi antara pikiran dan perasaan kamu, antara pikiran sadar dan bawah sadar kamu, itu harus tercipta harmonisasi yang asik gitu loh. Dan ketika semuanya tercipta dengan asik, maka kehidupan kamu tuh akan asik ya, jatuhnya akan asik gitu. Dan insya Allah itu akan memberikan sesuatu yang sangat-sangat baik buat kamu, buat masa depan kamu, dan juga buat kehidupan kamu gitu. Walaupun di antara kehidupan ini ada pasang surutnya kehidupan ya, ada hal-hal yang memang harus kita hadapi, masalah-masalah dan sebagainya. Itu yang saya baca dari Taurus. Tetapi saya melihat di sini secara umum Taurus, bahwa kamu juga mengalami kondisi yang secara hubungan dengan pasangan kamu tuh, kamu mengalami kamu menginginkan sekali sebuah harmoni yang sangat bagus, cuman kamu sepertinya ada di kondisi yang naik turun gitu loh, naik turun. Dan kamu butuh kasih sayang banget. Kamu Taurus butuh kasih sayang banget ya, compassion. Dimana kamu butuh seseorang yang memang tepat gitu loh, tepat. Teman-teman, saya tekankan lagi bahwa apapun yang saya baca di semua video-video saya, tidak saya tujukan untuk 1-2 orang atau pihak-pihak tertentu. Ini untuk semua, all people, general reading gitu loh. Jadi tidak menyentuh siapapun atau yang secara personal, enggak sama sekali. Ya, jadi itu yang harus kamu pahami. Karena ada beberapa yang mungkin nggak paham dan dikiranya ini ditujukan buat seseorang. Tidak, ini general ya, general sekali. Kemudian Taurus butuh kasih sayang. Nah, karena kamu gini, kamu itu kayak yang belum menemukan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Ya, terutama di masalah pasangan kamu, terutama di masalah hubungan percintaan kamu. Jadi belum menemukan sesuai dengan ekspektasi kamu. Nah, kita akan melihat lebih jauh lagi nih, kira-kira gimana sih gitu. Taurus ini gimana kira-kira ke depan ini, bagaimana apa yang terjadi, apa yang harus kamu lakukan, seperti itu 6 bulan ke depan. Sepertinya sih kalau saya lihat dari beberapa energi di sini sih nggak terlalu beda jauh ya situasi dan kondisinya. Naik turunnya iya sih, perasaan kamu naik turun, cuma kamu masih tetap butuh kasih sayang karena belum menemukan yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Belum sesuai dengan ekspektasi, jadi masih kayak mencari. Kita lihat ya di tarotnya seperti apa, kita cek energinya, kita clarify lebih dalam lagi energinya. Oke. Ace of Wands. Sepertinya kamu harus memulai
sebuah kehidupan baru, atau setidaknya kamu harus menancapkan lebih keyakinan. Jadi kalau selama ini Taurus mungkin, atau beberapa pekan ini, beberapa bulan ini, akhir-akhir yang atau selama ini kamu ngerasa bahwa ada sesuatu yang masih belum yakin banget, ini kartu yang As of One ini meminta kamu untuk lebih yakin dengan apa yang kamu putuskan. Ini apa nih? Seven of Wands. Oke. Ada The Moon. The Moon nih. Ada lagi Two of Pentacles. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. Oke. Teman-teman, kamu sepertinya memang harus memulai sesuatu yang baru. Ada semacam kayak penyegaran gitu loh. Di hubungan kamu ini sepertinya memang ada kejenuhan yang terselubung. Ada kejenuhan yang terselubung. Ada sesuatu yang tidak kamu ungkapkan. Ada sesuatu yang bukan tidak diungkapkan, tapi terungkapkan pun, tapi tidak dipahami oleh pasangan kamu. Oh ya, ini kemarin sempat ada yang bertanya, Mas Damar, kayaknya dari kemarin bacaannya tuh buat yang berpasangan gitu kan. Terus buat gue yang jomblo gimana dong gitu loh. Nanti menyesuaikan aja. Artinya menyesuaikan bahwa itu bisa jadi energi mundur, itu bisa jadi energi maju gitu loh. Artinya bisa jadi kalau misalnya kamu sekarang jomblo, ya beberapa waktu ke depan bisa jadi kamu mengalami hal-hal itu. Gitu aja sih. Ya. Seven of Wands, jadi kamu memang harus memperkuat keyakinan kamu untuk melangkahkan kaki kamu dalam hal apapun, termasuk ketika kamu kepengen membuka usaha baru, gitu loh. Jadi saya melihat bahwa si Taurus ini kepengen membuka usaha baru, dan di situ harus kamu yakini dan kamu harus segerakan ya. Cuman memang untuk usaha yang harus kamu ambil adalah usaha yang sifatnya safety, aman. Apalagi di situasi sekarang ini harus aman gitu loh. Tidak harus yang konvensional gitu. Maksudnya tidak harus yang kemudian buka toko, buka apa segala macam, tidak harus. Bisa jadi era-era digital ini kamu memanfaatkan situasi digitalnya, medsos dan sebagainya, lebih ke situ sih gitu loh. Jadi kalau misalnya jualan online, dan lebih ke apa yang dijual adalah sesuai dengan apa yang sudah menjadi passion kamu. Catat ya, not bye-bye. Terus kemudian ada hal-hal yang harus kamu waspadai juga nih buat Taurus. Terutama adalah di perasaan kamu sendiri. Gitu loh. Di perasaan kamu sendiri, di pikiran-pikiran kamu sendiri yang seringkali masih ada belum kemantapan atau masih banyak keraguan-keraguan di berbagai hal gitu loh. Jadi setiap kamu mau melakukan sesuatu kayak ada ragu-ragunya. Gitu. Nah, ini kamu harus menciptakan semacam harmoni antara pikiran kamu, pikiran sadar kamu dengan pikiran bawah sadar kamu. Karena di sini kamu harus menyeimbangkan situasi kamu, gitu loh. Dan sepertinya ada sesuatu yang harus kamu ambil sebagai keputusan. Dalam arti kata begini, misalnya kamu mau buka usaha, segera ambil keputusan. Kamu mau bertemu dengan teman, segera ambil keputusan. Kamu mau keluar kemana gitu ya, segera ambil keputusan. Karena ada beberapa yang masih tertunda, gitu. Knight of Pentacles, kamu harus bergegas melangkah dan kuatkan tekad dan seterusnya seperti itu. Terus di sini ada love, compassion. Kamu butuh kasih sayang banget ya. Butuh kasih sayang banget yang membuat kamu itu kayak ngerasa gimana ya? Belum perfect ya, belum lengkap ya, karena Taurus ini perfeksionis banget ya, perfeksionis banget. Jadi kamu ngerasa kayak belum lengkap, kayak masih ada yang kurang gitu loh. Apalagi kamu yang masih jomblo nih, buat Taurus yang masih jomblo, wah masih ngerasa kurang banget di situ. Yang sudah berpasangan pun masih ada sisi di mana kamu kayak masih belum terlengkapi karena ada sesuatu yang kurang di situ. Oke, kita cek lebih jauh lagi energinya, kita clarify lagi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi.
Tuh, keluarnya sama kan? Two of Pentacle sama nih. Ini dengan ini sama. Jadi energinya memang di baris kedua sama ketiga ada connectionnya gitu loh. Udah keluar. Oke. Six of Swords. Oke. Ada Queen of Cups. Five of Cups. Nah, betul ketahuan ya, sudah jelas. Jadi nggak ada yang kebetulan. Termasuk keluarnya kartu-kartu ini juga tidak ada yang kebetulan. Saya melihat di sini teman-teman, kamu sudah saya sebutin di sini ini sama nih. Jadi kamu sedang harus menyeimbangkan diri, pikiran, dan juga menyelaraskan antara pikiran dan hati kamu. Dan sepertinya kamu juga jangan terlalu banyak ide ya, jangan terlalu banyak ide, tapi fokusin ke satu atau dua dulu deh. Terus kemudian ketika kamu sedang menghadapi dua situasi atau lebih dari itu, harus kamu kerucutkan. Yaitu tadi, kalau ide ya kerucutin, jangan terlalu banyak ide dulu. Terus kalau misalnya kamu ada hubungan dan pasangan juga, ya fokusin ke salah satu. Maksudnya salah satu tuh ketika kamu fokus lagi dengan pasangan kamu, ya pasangan kamu, tapi bukan abaikan ya. Sementara jangan berpikir masalah pekerjaan gitu. Nanti saatnya aku bekerja, fokus ke kerjaan, sementara gantian seperti itu. Jadi ada skala prioritas yang harus kamu miliki. Kamu memang sering rasa terganggu nih, saya lihat ya. Sering merasa terganggu. Jadi ke depan berarti kamu harus benar-benar, ya ini saya sampaikan tadi ya. Jadi ini untuk mulai sekarang sampai 6 bulan ke depan, ini yang harus kamu lakukan, gitu loh. Paham ya? Jadi apa yang sudah saya baca tadi dari awal adalah situasi di mana sekarang sampai 6 bulan ke depan, itulah yang harus kamu lakukan di kehidupan kamu dan juga percintaan kamu. Kamu sepertinya memang sudah kepengen sekali menetapkan hati, bahkan ada semacam energi kepengen hijrah ya, atau bahkan mungkin pernah kepikiran pengen hijrah, pergi dari tempat kamu sekarang ada ke suatu tempat yang lain. Cuman mungkin karena situasi dan kondisi sekarang ini yang lagi kayak gini, jadi kamu mungkin lebih akhirnya mengurungkan niatnya, atau mungkin menunda gitu loh. Kamu butuh seseorang yang memang secara ya sesuai dengan ekspektasi kamu, karena saya melihatnya tadi ada beberapa yang masih kurang dan belum perfect ya, belum sempurna gitu. Terus kamu kayak yang masih melakukan pencarian untuk hal-hal tertentu. Bagi kamu yang sudah ada pasangan ya, Taurus yang sudah ada pasangan, kamu tuh kayak masih ada kayak melihat pasangan kamu tuh masih ada yang kurang, meskipun sebetulnya nggak ada yang bisa sempurna gitu. Cuman maksud saya di sini nih kamu masih ngerasa kayak ada yang kurang gitu. Tapi so far sih sebetulnya kamu sudah harus melangkah terus gitu kan, karena hidup terus berjalan. Tapi emang ada sesuatu yang ganjel dalam diri kamu, dan kamu masih kayak ini belum pas banget gitu loh. Nah, jadi artinya kamu harus membuat sebuah keputusan besar yang segera, dan harus kamu tegas untuk membuat keputusan itu, terutama yang berhubungan dengan pasangan kamu ya, dan juga berhubungan dengan pekerjaan kamu, atau apa yang menjadi ide-ide kamu kepengen realisasikan usaha-usaha itu gitu loh. Gitu sih teman-teman. Oke, secara keseluruhan bahwa ada hal-hal yang menjadi pemikiran, visi-visi kamu juga, dan itu memang belum lengkap. Terus kasih sayang yang kamu rasakan masih kurang dan masih belum lengkap.
karena ada beberapa ekspektasi yang belum terlengkapi atau tercapai. Kamu harus seimbangkan semuanya. Secara finansial, so far bagus gitu kan. Tidak terlalu seperti kemarin ya, tidak terlalu seperti tadi Aries. Untuk Taurus, so far lumayan bagus. Rezekinya cukup lancar ya, dan harus tingkatin terus aja. Kreativitasnya harus ditingkatin. Cuman fokuskan ke satu kreativitas dulu gitu. Jangan ini nanti jatuhnya nanti malah ke pending semua. Ya, dan segera do it. Segera lakukan. Jangan lama-lama. Oke, teman-teman. Kurang lebih gambaran itu. Terus untuk kasih sayang masih belum sempurna. Kamu kepengen hijrah tapi sementara ditunda. Kamu lebih banyak stay. Kamu lebih banyak di tempat. Tapi semuanya berjalan dengan baik karena kamu bisa mengendalikan dari tempat di mana kamu berada. Jadi kamu nggak banyak hangout, keluar apa segala macam. Tapi kamu sudah bisa mengendalikan semuanya. Dan itu luar biasa, bersyukur banget. Oke, tetapkan hati, segera realisasikan ide-ide, ya ide-ide. Tapi jangan banyak ide-ide, satu-satu dulu. Kurang lebih itu teman-teman ya. Dan ketika kamu realisasikan ide itu akan mendatangkan rezeki yang semakin luar biasa buat kamu. Terus kemudian untuk masalah asmara dan percintaan kamu memang belum sempurna di sini, gitu. Dan tetaplah berdoa karena situasi naik turun itu membuat kamu tetap harus berdoa agar kamu segera mendapatkan sesuatu sesuai dengan ekspektasi kamu. Saya rasa itu dulu teman-teman untuk Taurus dan juga mungkin cross watcher di sini yang sudah nonton video ini. Ini adalah temanya kehidupan dan percintaanmu 6 bulan ke depan. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya bacakan. Dan ini bersifat timeless ya, general reading juga. Untuk yang teman-teman kepengen konsultasi private reading dan juga konsultasi secara langsung, silahkan bisa hubungi nomor WA yang tertera di sini dan juga di deskripsi. Teman-teman jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan semoga kita selalu diberikan kesehatan yang baik, diberikan umur yang panjang dan barokah, rezeki yang mudah dan berlimpah ya. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saya Damar Aji, sampai jumpa.